For the better of us. Selamat datang di pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8. Bab 1 untuk pelajaran Bahasa Indonesia akan membahas mengenai teks berita. Pembahasan mengenai teks berita akan dibagi dalam 3 tahap, yaitu isi berita, kemudian struktur dan bahasa berita, dan penyusunan berita. Isi berita akan menerangkan tentang definisi berita, unsur-unsur berita, langkah-langkah penyimpulannya. Sedangkan struktur dan bahasa membahas struktur bahasa dan kaidah kebahasaan. Penyusunan berita akan membahas tentang langkah-langkah penyusunan dan juga cara membaca berita. Apa itu berita? Berita, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisa didefinisikan sebagai cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Peristiwa ini bisa berupa laporan, kabar, pemberitahuan, atau pengumuman. Berita mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, berisi fakta. Yang kedua, bersifat kebaruan atau tidak ketinggalan zaman. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa yang lugas, singkat, dan padat. Unsur-unsur berita, yaitu 5W dan 1H. Ingat ya, 5W dan 1H. Apa sih 5W dan 1H itu? 5W yang pertama adalah what, apa yang terjadi, atau apa isi beritanya. Yang kedua, who, siapa yang terlibat dalam berita itu. 3, when, kapan sih peristiwa kejadian itu, atau kapan terjadinya. Yang keempat, where, di mana terjadinya peristiwa tersebut, mengenai lokasinya. Yang kelima, why, kenapa bisa terjadi, apa sebabnya. 1H adalah how, bagaimana, menjelaskan mengenai bagaimana proses terjadinya peristiwa. Yuk kita ingat-ingat lagi 5W-nya. 1 what, apa. 2 who, siapa. 3 when, kapan. 4 where, di mana. Dan 5 why, kenapa. What, who, when, where, why. 1H-nya adalah how, bagaimana. Pembahasan berikutnya adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Pokok berita. Pokok berita adalah hal-hal penting yang disampaikan dalam berita. Isinya tidak lain dan tidak bukan adalah 5W1H. 5W1H ini bisa dijadikan dasar untuk meringkas isi berita. Struktur teks berita bisa kita definisikan sebagai susunan mengenai cara teks berita tersebut dibangun. Kalau kita ibaratkan sebagai binatang, maka teks berita akan mempunyai kepala berita atau headlines, tubuh berita, dan yang terakhir adalah ekor berita. Kepala berita atau headlines memperkenalkan isi berita atau judul berita, cerminan isi berita, dan biasanya dituliskan dengan huruf yang lebih besar. Sedangkan tubuh berita menjelaskan 5W plus 1H secara lebih rinci. Ekor berita merupakan penutup berita yang biasanya berisi kritik atau saran dan sifatnya tidak wajib. Secara khusus atau detail, teks berita dibagi menjadi 3. 1 orientasi berita, 2 peristiwa, dan yang ketiga adalah sumber berita. Orientasi berita merupakan pembukaan yang berisi penjelasan singkat. Sedangkan peristiwa menceritakan kejadian dari awal sampai akhir yang berdasarkan fakta di lapangan. Sumber berita adalah sumber didapatnya berita tersebut. Mari kita lihat tata bahasa teks berita. Dalam teks berita ada istilah kalimat fakta dan kalimat opini. Kalimat fakta adalah kalimat yang mengandung informasi tentang kejadian atau peristiwa dan terbukti kebenarannya. Sedangkan kalimat opini adalah kalimat yang mengandung pendapat, ide, gagasan, atau saran yang belum terbukti kebenarannya. Adapun ciri-ciri kalimat fakta dan kalimat opini adalah sebagai berikut. Kalimat fakta terbukti kebenarannya, kalimat opini tidak. Kalimat fakta punya data dukung yang akurat, kalimat opini tidak punya.
dan kalimat fakta bersifat objektif dan kalimat opini bersifat subjektif. Istilah lain dalam tata bahasa teks berita adalah konjungsi yang dibagi menjadi dua, yaitu konjungsi kausal dan konjungsi temporal. Konjungsi kausal menjelaskan sebab tertentu terjadinya suatu peristiwa. Sedangkan konjungsi temporal menjelaskan hubungan waktu antara dua peristiwa yang berlainan. Kata penghubung yang sering dipakai dalam konjungsi, untuk konjungsi kausal, kata-katanya adalah sebab, sebab itu, karena itu. Untuk konjungsi temporal, kata-katanya adalah apabila, bila, bila mana, demi, hingga, ketika, sambil, sebelum, sampai, sedari, sejak, selama, semenjak, sementara, seraya, sewaktu, setelah, sesudah, dan tak kala. Berikutnya adalah istilah lain dalam tata bahasa teks berita, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dan sama persis dari pembicaraan seseorang. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Untuk kalimat langsung, perhatikan aturan cara penulisan kalimatnya. Bagian kalimat petikan diapit oleh tanda petik 2, bukan tanda petik 1. Tanda petik penutup diletakkan setelah tanda baca yang mengakhiri kalimat petikan. Contoh, Altaf mengatakan, "Aku akan pergi ke sekolah besok." Perhatikan dua tanda petik di kalimat ini yang mengapit kalimat petiknya. Aturan penulisan kalimat langsung berikutnya adalah kalimat pengiring harus diakhiri dengan satu tanda koma, terkadang tanda titik 2, dan satu spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak sebelum kalimat petikan. Contoh, Altaf bertanya, "Mau kemana kalian hari ini?" Perhatikan, ada tanda koma, spasi, dan dua tanda petik. "Mau kemana kalian hari ini?" tanya Altaf. Dalam kalimat ini, kalimat pengiring diletakkan setelah kalimat petik, maka penulisannya seperti biasa. Aturan berikutnya, jika ada dua kalimat petikan, huruf awal pada kalimat petikan pertama menggunakan huruf kapital, sedangkan pada kalimat petikan kedua menggunakan huruf kecil, kecuali untuk nama orang dan kata sapaan. Contoh, "Coba saja minta sama ayah," kata ibu, "ayah pasti kasih." Dalam kalimat ini, huruf C pada kata coba menggunakan huruf besar, sedangkan huruf A pada kata ayah menggunakan huruf kecil. Contoh lain, kakak mengatakan, "Sepatu yang aku pakai mahal," padahal kata Altaf, "Sepatu kakak murah." Perhatikan huruf S pada kata sepatu dan huruf A pada kata Altaf serta huruf K pada kata kakak. Ayo, bagaimana menurutmu? Kalimat tidak langsung mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Tidak menggunakan tanda petik. Intonasi membacanya datar. Biasanya ditambahkan konjungsi bahwa. Kemudian ada perubahan kata ganti orang. Kata ganti orang pertama berubah menjadi kata ganti orang ketiga. Saya, aku menjadi dia, ia. Kata ganti orang kedua menjadi kata ganti orang pertama, kamu, dia menjadi saya atau nama orang. Kata ganti orang kedua dan pertama jamak menjadi kami, kita atau mereka. Kemudian kalian, kami menjadi mereka atau kami. Berikut adalah contoh perubahan kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Ibu berkata, "Dia adalah gadis yang baik," berubah menjadi kalimat tidak langsung. Ibu berkata bahwa Muti adalah gadis yang baik. Perhatikan kata dia pada kalimat langsung berubah menjadi nama orang Muti pada kalimat tidak langsung dan dihubungkan dengan konjungsi bahwa. Contoh lain, Pak Guru berkata, "Kalian harus menjadi anak yang rajin," berubah menjadi kalimat tidak langsung. Pak Guru berkata bahwa kami harus menjadi anak yang rajin. Perhatikan kata kalian pada kalimat langsung berubah menjadi kata kami pada kalimat tidak langsung dan dihubungkan dengan konjungsi bahwa. Istilah berikutnya adalah kata baku dan kata tidak baku. Kata baku adalah kata yang sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang ditentukan.
Biasanya digunakan baik dalam bahasa tulisan maupun bahasa lisan. Sumber utama dari kata baku adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang digunakan yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Biasanya kata tidak baku hanya digunakan dalam bahasa lisan saja. Penggunaan kata baku. Kata baku digunakan untuk karya ilmiah, surat lamaran pekerjaan, laporan, nota dinas, pidato dan rapat dinas, hasil musyawarah dan diskusi, serta surat penyurat resmi. Sebab munculnya kata tidak baku, tidak tahu penulisan yang benar, tidak memperbaiki kesalahan penggunaan, dan kita terbiasa menggunakan kata tidak baku. Berikut ini adalah contoh beberapa kata tidak baku yang seringkali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita sering mengucapkan apotik, padahal yang benar adalah apotek. Kata foto yang seharusnya foto, kata objek yang seharusnya objek, November yang seharusnya November, praktek yang seharusnya praktik, dan lain sebagainya. Contoh kalimat yang benar, pada hari ini saya akan keluar kota. Contoh kalimat yang salah, saya akan keluar kota pada hari ini. Ternyata banyak sekali kesalahan kita ya. Pembahasan berikutnya menyusun teks berita. Catatan penting. Untuk merubah sebuah peristiwa menjadi sebuah berita, perlu dicatat seluruh informasi yang terkait dengan unsur-unsur kelengkapan berita, yaitu 5W dan 1H. Sebuah berita harus disampaikan dengan tepat dan jelas. Kalimat-kalimatnya harus efektif dan efisien serta tidak ambigu. Kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi syarat berikut. Yang pertama, secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembaca atau penulis. Yang kedua, sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembaca atau penulis. Berikut ini adalah bagaimana langkah-langkah menyusun berita. Yang pertama, penemuan peristiwa atau kejadian. Yang kedua, pencarian sumber berita. Yang ketiga, melakukan wawancara. Yang keempat, pencatatan hal-hal penting. Dan yang terakhir, yang kelima adalah penyusunan berita. Langkah pertama adalah penemuan peristiwa atau kejadian. Kita harus lihat ada peristiwa apa di sekitar kita. Mungkin saja saat itu ada orang yang kemalingan, ada orang yang kecelakaan, ada rumah kebakaran, atau ada kegiatan RT dan RW, atau peristiwa penanggulangan wabah pandemi corona. Jadi, semua peristiwa bisa dijadikan berita. Langkah kedua, sumber berita. Sumber berita adalah orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Bisa saja korban, polisi, dokter, pemadam kebakaran, ketua RT, bahkan hingga presiden bisa kita jadikan sebagai sumber berita. Langkah ketiga adalah wawancara. Ini adalah bentuk pengumpulan data dan informasi. Jadi, sumber berita yang sudah kita identifikasi di awal, kita datangi satu persatu dan kita lakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat. 5W1H kita jadikan referensi pertanyaan wawancara. Kemudian langkah keempat adalah mencatat hal-hal yang penting. Kalian bisa menggunakan kertas dan pulpen atau kalian juga bisa menggunakan tape recorder atau handphone kalian. Isinya tetap 5W dan 1H. Dan langkah terakhir adalah penyusunan berita menggunakan bahasa yang efektif, singkat, padat, dan jelas. Pembahasan berikutnya adalah membaca teks berita. Bagaimana kita membaca berita? Berita harus disampaikan dengan tepat dan jelas. Kalimatnya harus efektif dan efisien serta tidak ambigu. Tujuannya agar berita mudah dipahami dan tidak menimbulkan salah paham. Nah, ini adalah tips dan trik membaca berita. Baca dan pahami isi berita. Jika perlu, ulangi berkali-kali. Kemudian, tandai teks berita di setiap pemberhentian bacaan. Kita bisa gunakan 1 garis miring untuk ambil napas sejenak. Kemudian 2 garis miring untuk berhenti sejenak. Mau tahu kunci suksesnya? Ada 3. Yang pertama latihan, yang kedua latihan lagi, yang ketiga latihan lagi,
dan lagi. Semua proses perlu latihan yang berulang-ulang, baik wawancara, menulis berita, ataupun membaca berita. Nah, ini ada contoh berita yang dibacakan secara profesional oleh Stephanie Ginting yang merupakan news presenter dari stasiun TV swasta kita. Yuk kita simak. Halo, selamat datang di channelku. Aku Stephanie Ginting. Hari ini aku menunjukin ke kalian gimana sih cara news presenter baca prompter. Aku udah sampai di studio. Jadi, ada beberapa TV yang prompternya itu digerakin dari PCR sama produser. Nah, tapi kebanyakan sih sebenarnya menurut aku pakai remote kayak gini. Jadi bisa presenternya sendiri yang ngatur tulisannya gerak ke atas atau ke bawah. Ini namanya remote prompternya. Jadi begitu mau baca, itu kita gerakin kayak nge-scroll gitu yang ini. Nanti tulisannya bakal naik terus. Atau kalau mau turunnya juga tinggal ke arah sebaliknya. Nah, tapi kan kalau kita mau ke berita selanjutnya atau berita sebelumnya itu kan capek ya kalau nge-roll terus karena berita kan panjang. Jadi kita bisa klik ke sini untuk ke berita selanjutnya dan sebaliknya sama, tinggal klik untuk ke berita sebelumnya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba berita tentang daerah mana gitu itu dilewat ternyata nggak jadi tayang, kita langsung next ke berita selanjutnya, tinggal klik aja. Yuk kita cobain. Nah, gini bentuk prompternya tuh. Jadi kita coba ke berita dari Jambi. Nah, kalau dalam kurung itu berarti nggak perlu dibacain. Kalau kalian lihat tuh kan ada dalam kurungnya, itu tuh nggak perlu dibacain. Hanya menunjukkan kalau lead itu adalah kita yang bacain, presenter yang bacain, tapi muka kita tuh kelihatan. Jadi benar-benar harus behave mukanya, diatur mukanya supaya nggak ketawa ataupun ngelakuin gerakan-gerakan yang nggak perlu. Udah, nanti akan ada juga nih yang namanya VO. Nah, kalau VO berarti muka kita nggak kelihatan, jadi boleh lebih santai bacainnya. Tapi nggak perlu kita ucapin ya, roll VO gitu, nggak usah dibacain. Oke, langsung aja kita coba. Oke, sekarang kita langsung coba aja ya untuk baca beritanya. Aku coba baca berita dari Jambi. Jangan lupa remote-nya dan juga earpiece-nya. Ratusan rumah warga di Kelurahan Kenali Besar Jambi banjir akibat tingginya intensitas curah hujan selama beberapa jam, ditambah buruknya sistem saluran air. Kelurahan Kenali Besar merupakan kawasan yang terdampak banjir paling parah di Jambi. Setidaknya ada 5 kawasan perumahan yang terendam banjir. Akibatnya, sebagian warga mengungsi ke wilayah yang aman. Menurut warga, banjir di kawasan ini terjadi setiap kali hujan turun. Dalam kurun waktu 4 bulan terakhir, saudara, warga sudah 2 kali mengalami banjir yang cukup tinggi dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Gitu. Saatnya Kompas Update pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Stephanie Ginting. Saudara, ratusan rumah warga di Kelurahan Kenali Besar Jambi banjir akibat tingginya intensitas curah hujan selama beberapa jam ditambah buruknya sistem saluran air. Kelurahan Kenali Besar merupakan kawasan yang terdampak banjir paling parah di Jambi. Sekarang aku coba gerakin prompternya dan kalian coba di rumah ya. Makasih udah nonton. Tadi juga aku udah sempet ya ngeliatin ke kalian gimana sih news presenter itu baca prompter. Jadi prompternya tuh ada yang gerakin, nggak gerak sendiri. Serem juga ya kalau gerak sendiri. Apalagi yang siarannya tengah malam tiba-tiba prompternya gerak sendiri, takut. Makasih udah nonton. Jangan lupa ya like, subscribe. Demikian pembahasan bab 1 pelajaran kali ini. Klik tombol like jika teman-teman merasa suka, bahagia, dan merasakan manfaatnya. Klik tombol share jika teman-teman ingin sahabat dan keluarga yang lain merasakan hal yang sama. Klik tombol komen jika teman-teman punya kritik dan saran. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya kanal ini juga bisa berkembang dan teman-teman bisa melihat postingan yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa.